Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8. Hari ini kami mengangkat tema isu lingkungan dan ekologi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Siti Fazira Jusen. Saya Melisa Fitri. Di sini kami sudah berada di lokasi kejadian, di mana ini adalah kejadian dari banjir bandang terjadi pada tanggal 27 November di Sumatera Barat saat ini. Seperti teman-teman lihat bahwasanya kita berada di lokasi yang dimana memberitahukan bahwasanya betapa risuh dan juga kisruhnya kejadian terjadi pada saat itu yang banyak memakan korban hingga dari rumah, ladang, tanah yang longsor hingga juga banyaknya orang yang kehilangan tempat tinggal mereka. Nah, di sini kami langsung meliputi bahwasanya ada korban secara langsung yang akan kami wawancarai. Nah, tanpa berlangsung lama, untuk itu kita menanyakan langsung kepada korban bagaimana kondisi banjir pada saat itu. Baik, di sini kami sudah bertemu dengan salah satu korban banjir bernama Khalil. Baik Khalil, ketika banjir terjadi, apa yang sedang kamu lakukan? Kebetulan banjir kalau salah di jam 6. Kebetulan saya lagi terus setelah toilet, saya mendengar di luar beberapa suara teriakan-teriakan gitu. Saya langsung keluar, ternyata udah banjir. Setelah itu banjir, apa yang kamu lakukan setelah itu? Setelah banjir, kebetulan abang saya di atas ya, jadi saya langsung terus kami berdua langsung mengamankan barang agar nggak kena banjir. Saat banjir itu datang, kira-kira itu tuh udah setinggi mana ya airnya? Ya pas pertama kali saya lihat di luar itu masih di jalan, terus pas setelah dari atas bawah lagi itu udah di teras rumah, jadi emang cepat aja. Jadi ini menurut kamu, apa sih masalah utama yang menyebabkan banjir ini terjadi? Saya tadi kan itu di Padang semingguan ya, 5 hari itu kan gitu, kembali jadi sekitar ya. Jadi cuma ini dulu dan ya banjir aja jadi kita sampai. Oh, jadi masalah utamanya ini ada pada curah hujan yang tinggi ya. Terus ada pada apa lagi? Nah, Itu aja. oh, jadi karena curah hujan yang tinggi dan hujannya itu berlangsung lama. Jadi menurut kamu apa nih masalah utama yang menyebabkan banjir di lingkungan ini? Menurut saya ada beberapa faktor yang saya masih buat sampah sembarangan, masih ada yang berkeluar, terus mungkin karena banjir ini kan alirannya kan dari atas gitu. Pas banjir itu memang ada mungkin dari daerah yang mungkin batu hancur. Oh, jadi masalah utamanya itu ada di masyarakat yang masih belum aware kan dengan lingkungan. Terus juga dengan curah hujan yang tinggi dan adanya penebangan liar yang membuat banjir itu meluap. Apalagi curah hujan yang tinggi itu terjadi selama berhari-hari. Baik, kali ini kita bertemu dengan narasumber yang kedua. Hai kakak, siapa namanya? Kak Putri, Oke Kak Putri, untuk kali ini saya ingin bertanya nih Kak, ketika bencana sedang melanda saat itu, kakak sedang apa sih? Sedang di rumah, lagi ngumpul sama keluarga. Nah, terus kita dengan keadaan ada banjir, kita menyelamatkan diri sama keluarga. Itu yang terpenting, dokumen-dokumen penting. Nah, seperti listrik kita matiin, nah, mencari tempat yang aman, yang lebih tinggi. Berarti kakak masih dalam keadaan aktivitas langsung ya, nggak tidur, nggak apa gitu? Untuk pertanyaan pertama, ketika banjir terjadi, kakak sedang melakukan apa dan sedang di mana, kak? Kakak sedang lagi di rumah. Nah, kalau kakak ingin lakukan, tuh kita menyelamatkan diri dan keluarga dengan tenang dan tidak panik. Itu terutama kita menyelamatkan dokumen penting, terus matikan listrik atau gimana apa semuanya, terus cari tempat yang aman dan yang lebih tinggi. Berarti pas kejadian itu kakak lagi masih aktif-aktifnya lah, Lagi di dalam kegiatan itu. Pertanyaan kedua, menurut kakak apa sih penyebab utama terjadinya banjir pada saat itu? Penyebabnya penyumbatan drainase
seperti gorong-gorong, pembuangan sampah, sungai, lebih dangkal kayaknya. Menurut kakak, selain penyebab itu ada kontribusi pemerintah nggak kak? Kayak pengembangan pembuangan vegetasi gitu. Ada, udah disolusikan ke kelurahan, udah ada. Tapi ya bertahap ya kayaknya. Menurut kakak bantuan yang diberikan oleh pemerintah apakah tersampaikan atau enggak gitu? Kayak saya lama kaya tanya atau enggak? Ada cepat, kayak seperti sembako itu cepat. Ada juga yang lama, tapi dia bertahap bantuan nih. Ya, yang kita maunya kan jelas-jelas, transparan gitu. Menurut kakak bantuan itu apakah memenuhi standar kebutuhan yang didapatkan atau enggak? Kalau untuk yang kayak kita kebanjiran di sini, insya Allah ya. Kalau harapan kakak sendiri terhadap bantuan dari pemerintah gimana kak? Ya harapan kakak sih kan tadi ekonomi ya. Kayak bantuan itu transparan gitu, tepat waktu, tepat sasaran untuk rakyat-rakyat kecil gitu. Tolong ekonomi ke ekonomi seperti gimana tuh namanya, diperbanyaklah lapangan kerja. Berarti bantuan yang diberikan itu kan emang harus tersalurkan dengan baik, Ya, harus terbuka gitu. Berarti kayak misalnya kalau bantuannya berupa BLT atau sebagainya itu harus terbuka lagi, apakah ini memenuhi standar untuk menjadi pekerja atau enggak, gitu nggak sih kak? ya betul. Soalnya nanti dikasih bantuan seperti uang tunai gitu. Kadang ada yang nggak tepat sasaran gitu, yang banyak maksudnya lebih kaya dia dapat gitu, itu nggak dapat. Berarti memang harus tepat siapa Tepat. yang terima gitu kan? Disurvei lagi apakah dia mampu apakah enggak. Oh iya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih kepada Kak Putri yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara malam ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Baik, sekarang kita beralih kepada narasumber ketiga, ada dari Kak. Suci Pratama. Nah, oke, kepada Kak Suci. Jadi pada saat bencana itu datang, kakak waktu itu kondisi kakak lagi di mana dan kakak lagi ngapain pada saat itu kak? Pas waktu kondisi bencana itu datang kan akak udah di rumah sebenarnya tuh. Pas hari itu emang dari luar lah istilahnya. Beberapa saat pas baru nyampe di rumah sekitar 15 menitan lah terjadilah kejadian yang tidak diinginkan itu. Terjadilah Galodo itu. Bunyinya tuh kayak bergemuruh, gemuruhnya tuh kayak batu-batu yang berbenturan gitu. Oh, jadi pas ketika bencana itu datang, apa yang kakak siapkan? Kalau untuk persiapan sih nggak ada ya. Yang namanya orang panik kan terus panggil-panggil ibu lah sama adik-adik. Kebetulan ya kakak nggak ada di rumah, jadi cari HP buat nelfon ya kakak. Awalnya kami keluar rumah semua, keluar rumah kan jaraknya dari jarak kejadiannya dari rumah tuh lumayan deket lah, nggak jauh-jauh kali. Ya kami keluar rumah aja gitu, takutnya kan kena lah rumah. Nah, tahu kan kami telepon lah ayah semuanya, berkumpul lah tetangga pada tetangga tuh semuanya keluar rumah, berkumpul lagi musola dekat rumah di sana, dan sana menjadikan tempat apa namanya Pengungsian. Menurut kakak, apa penyebab utama terjadi bencana di lingkungan kakak? terutama sih itu kan karena curah hujan ya, curah hujan yang sekitaran 3 bulan kemarin tuh hujannya nggak putus-putus. Terus mungkin karena dataran tinggi juga. Kalau untuk yang lainnya sih enggak ya, cuma itu aja sih kemungkinan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih kak, apa sih harapan kakak terhadap pemerintah agar bencana tersebut ini bisa diminimalisirkan? Tanggapannya sih yang pertama sih untuk korban bencana lah ya. Untuk korban bencana ini kan kemarin tuh ada dana dari pemerintah. Cuman yang dapatnya tuh kayak pemberitahuannya tuh kan melalui wali negari. Nah, wali negari ini memberikan informasinya itu untuk kerabat-kerabatnya sendiri aja yang sekitar-sekitar di orang-orang wali negari ini. Jadi kan kami yang kena terdampak nih, yang kehilangan mata pencarian ini kan kadang kayak udah kasih banget sih gitu pikirannya. Jadi ada kesenjangan gitu? Iya, kesenjangan lah gitu istilahnya, karena kita nggak punya kerabat-kerabat yang ada di kantor wali negari itu. Jadi harapannya ingin bantuannya lebih merata. Iya sih.
Itu sih yang pertama, biar enggaknya untuk akak dan keluarga, minimal untuk yang lain lah yang terdampak. Dulu ada pernah pas kejadian tuh ada yang nggak makan 3 hari karena terdampak, kan jalan tertutup semua, nggak bisa dilewatin. Terus satu lagi nih, misalkan yang kehilangan rumahnya sama keluarga. Sekarang kan udah dikasih tempat tinggal sementara. Nah, itu kan nanti ada dari pemerintah kan bantuan buat rumah, bikin rumah lah istilahnya gitu. Nggak berharap banyak sih untuk itu. Oke, terima kasih kepada Kak Suci yang telah bersedia untuk kami wawancarai pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di sini kami sudah sampai di daerah kediamannya Bapak Ios, yang mana kemarin di sini terdampak banjir juga, dan Bapak Ios bertugas sebagai untuk membantu mendistribusikan bantuan kepada masyarakat. Nah, di sini kami akan menanyakan apa sih kendala dan apa saja bantuan yang telah diberikan dari Bapak Ios untuk masyarakat setempat. Baik Bapak Ios, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana sih proses penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di wilayah ini? Lalu dia ke rumah masing-masing. Mungkin cara distribusinya tuh bagaimana, mungkin dari pusatnya Dari gitu. kelurahan. Ya, Cuma dari kelurahan. cuma dari kelurahan berarti. Terus Bapak yang mendistribusikannya kepada masyarakat yang terdampak banjir di Nah, wilayah langsung ini. ke sama RW. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini saya akan menanyakan apa saja sih Pak kendala yang dirasakan pada saat memberikan distribusi kepada warga setempat. Apakah kendalanya terdapat dari pusat atau dari warga-warganya sendiri, Pak? Kendalanya cuma dari warga yang yang Mungkin kurang merata. kurang merata. Bagian sama yang nggak dapat. Jadi kendalanya ada pada warga yang bantuannya itu kurang merata. Kurang merata. Baik, Bapak Ios, untuk pertanyaan ketiga, apa sih Pak upaya yang akan dilakukan oleh pihak desa untuk biar merata gitu bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir? Untuk bantuan itu kami memaksimalkan relawan yang ada, terus kami langsung turun ke lapangan bersama relawan RW tanpa ada bantuan apapun. Karena yang di belakang terdampak lebih parah lagi, jadi kami sebagai dari masyarakat sekitar memaksimalkan relawan yang ada aja. Berarti Sampai bantuan. ada keterbatasan Ada gitu ya Pak? keterbatasan. Dari aparat juga nggak bisa datang Aparat ke sini nggak bisa berarti, datang, semuanya nggak bisa datang. Soalnya kendala yang lebih parah ada juga di belakang kan, jadi nggak bisa semuanya datang. Berarti kemarin itu dari kepala desa sendiri itu tuh berarti turun langsung gitu ya Pak ke lapangan Langsung untuk turun ke lapangan jalan kaki. jalan kaki berarti pas ketika banjir gitu ya Pak? Nah, Baik, terima kasih kepada Bapak Ios Yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.